Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Rashid Rahman dengan NIM 2304030 Di sini saya ingin menjelaskan mengenai asas equality before law. Dengan asas equality before law, asas equality before law adalah asas di mana semua individu itu sama di mata hukum tanpa membedakan kasta, tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, contoh daripada kasus dari equality before law adalah ketika seorang pejabat negara ataupun masyarakat sipil negara itu melanggar disiplin lalu lintas, dia sama-sama dihukum dengan cara ditilang tanpa adanya pelakuan khusus bagi aparatur sipil negara karena memiliki jabatan tertentu. Presumption of innocence. Apa sih dimaksud praduga tak bersalah ini? Asas praduga tak bersalah adalah suatu asas di mana seorang yang dinyatakan tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap yang menyatakan bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Contoh kasusnya adalah seorang tersangka yang diduga mencuri ayam. Dia masih terduga statusnya, belum menjadi tersangka karena belum memiliki putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau permohonan pengajuan ke peninjauan kembali dalam hal serta merta yang diatur dalam undang-undang ini. Mengapa upaya hukum dilakukan? Karena bisa saja hakim itu keliru ketika membuktikan suatu dalam persidangan dan memutuskan perkara. Dan hal ini memudahkan bagi para pihak yang merasa dirugikan dapat mencari keadilan dengan cara mengupayakan hukum. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang belum memiliki kekuatan hukum tetap dengan tenggat waktu 14 hari dan bisa mengajukan banding, kasasi, ataupun verzet. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang mana sudah memiliki keputusan atau kekuatan hukum tetap oleh sidang pengadilan, maka tenggat waktu yang diberikan adalah 180 hari atau 6 bulan lamanya untuk melakukan peninjauan kembali. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal serta merta yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Penyelidikan adalah tahapan awal di mana tahapan ini dilakukan oleh penyelidik yaitu polisi untuk mencari apakah ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu perkara. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai saksi, observasi lapangan, pengumpulan data, serta mengumpulkan hal-hal terkait dengan kasus tersebut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah rangkaian lanjutan berupa bahwa polisi sudah mengumpulkan atau mendapatkan dugaan bukti kuat terjadinya tindak pidana. Nah, biasanya polisi melakukan pengumpulan bukti dan juga saksi serta observasi yang mana mereka membuat berita acara terkait dengan kasus tersebut yang dikumpulkannya menjadi penyidikan. Rule of law adalah sistem hukum di mana hal hukum ini dihasilkan daripada negara jajahan Inggris atau Commonwealth, di mana negara-negara yang menggunakannya adalah negara Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Di mana hukum yang diterapkan rule of law ini adalah supremasi hukum dan juga berdasarkan daripada hak asasi manusia. Res Raj adalah konsep negara hukum yang mana diterapkan oleh negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman dan Belanda, yang mana mereka menerapkan hukum yang berdasarkan dengan hukum yang tertulis dan juga pengadilan yang kuat dan independen. Jadi, perbedaan antara rule of law dan juga res raj ada di bagian-bagian tertentu. Contoh, rule of law itu lebih menekankan kepada HAM atau hak asasi manusia per individu dan juga supremasi hukum atau supremasi hukum yang secara substansial. Sedangkan res raj itu mereka lebih menekankan dengan metode hukum yang tertulis dan juga formal. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum oleh hakim dan mengapa hakim tidak boleh menolak perkara? Penegakan hukum oleh hakim berarti hakim berperan dalam menerapkan dan menegakkan hukum melalui putusan yang adil
dalam setiap perkara yang disidangkan. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Hakim tidak boleh menolak perkara, artinya jika ada perkara masuk ke pengadilan, hakim wajib memeriksanya dan memutusnya walaupun hukumnya belum jelas. Hakim tidak boleh mengatakan tidak tahu hukumnya atau menolak karena aturan hukumnya belum lengkap. Ia harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan dalam masyarakat. Karena hakim dianggap tahu hukum. Lus Syuriya Novit.